Sobat TNP yang berbahagia, jumpa lagi pada channel Tanah dan Bangunan. Pada video kali ini kami akan mengulas seperti apa tahapan ataupun persiapan yang harus dilakukan pada proses pelamir tembok. Jadi bahan-bahannya apa saja, alat yang dipakai apa saja, dan bagaimana teknik pelamirnya akan kami ulas pada video kali ini. Tonton video ini sampai selesai agar mendapatkan informasi yang baik. Let's go. Pelamir ataupun kegiatan mempelamir tembok biasanya dilakukan setelah tembok dilaci dan pelacian tembok sudah selesai dan sudah mengering. Biasanya dilanjutkan dengan proses mempelamir tembok. Setelah itu baru dilakukan proses pengecatan. Jadi pelamir ini berfungsi sebagai dasar cat sebelum dilakukan proses pengecatan menggunakan cat tembok. Dan untuk bahan-bahan pelamir secara umum ada 3 bahan baku yang utama, yaitu yang ini semen putih, yang satu adalah kalsium karbonat, kemudian lem putih. Untuk mereknya terserah nanti Sobat TNP menggunakan merek apa, tapi untuk merek yang ini secara umum dilakukan ketika proses pembuatan pelamirnya. Tapi sekali lagi, untuk merek-merek seperti ini kami tidak punya bermaksud apapun. Jadi kebetulan saja untuk bahan-bahan pelamir ini, untuk merek ini yang digunakan oleh bapak tukangnya, dan bukan maksud kami untuk mempengaruhi Sobat TNP untuk membeli merek-merek tertentu. Jadi bukan. Jadi kebetulan saja untuk bahan pelamir yang kami pakai adalah bermerek seperti ini. Dan untuk meracik adonan pelamirnya, proses awalnya seperti ini. Untuk air dalam ember, dalam kaleng kita siapkan terlebih dahulu. Kemudian dimasukkan kalsium karbonat. Untuk semen putihnya juga dicampurkan dalam satu ember. Setelah kalsium karbonat dan lem putih tercampur, dilanjutkan dengan lem yang nanti dicampur juga. Tapi sebelumnya semen putih dan juga kalsiumnya yang sudah bercampur air diaduk rata seperti ini terlebih dahulu. Sebaiknya memang menggunakan tangan langsung untuk meraciknya agar kita tahu apakah ada butiran-butiran nanti pada pelamirnya. Kalau kerasa ada butiran-butiran yang agak mengental, kita tinggal menghaluskannya aja dengan tangan. Setelah dirasa sudah mencampur antara semen putih dan kalsiumnya, dilanjutkan dengan lem yang tadi sudah dipersiapkan, dicampur juga pada kaleng yang jadi satu tadi. Dan untuk racikannya atau campurannya yang bisa menghasilkan pelamir yang dengan cukup kuat, cukup bagus hasilnya. Untuk adonannya biasanya untuk kalsiumnya, kalau kita memakai takaran tangan
Biasanya kalsium itu kalau kita ambil dengan tangan 10 tangan lah, 10 ambilan. Jadi kita ambil kalsium 10 kali ambil, kemudian semen putihnya 4 kali ambil dengan tangan seperti ini. Jadi kalsium karbonatnya 10 genggaman tangan, semen putihnya 4 kali genggaman tangan. Untuk airnya sekitar seperempat daripada kaleng ini. Dan untuk lemnya, lem Raja Walinya 1 bungkus saja sudah cukup. Dan itu ada racikan yang menurut kami sudah super. Untuk hasil pelamirnya ini sudah super sekali ini, sudah cukup kuat. Dan untuk alat yang digunakan untuk melamir tembok, dan ini adalah alat wajib yang harus ada untuk kegiatan melamir tembok, yaitu yang ini scrub untuk membersihkan permukaan tembok, yang ini adalah kavi dari plastik. Dan ini adalah 2 alat utama yang dipakai ketika kegiatan mempelamir tembok. Dan seperti ini pengerjaan pelamir tembok. Jadi fungsi pelamir tembok sebagai lapisan sebelum dilakukan proses pengecatan. Jadi agar catnya nanti tidak habis banyak-banyak, jadi perlu dilakukan proses pendasaran tembok seperti ini. Tujuannya memang untuk menghemat daripada penggunaan cat temboknya nanti. Kebetulan yang sedang dikerjakan saat ini adalah tembok yang bagian atas. Di atasnya pintu lipat, jadi bapak tukangnya menggunakan andang seperti ini. Dan proses pelamir seperti ini yang untuk menghasilkan hasil pelamir yang maksimal biasanya diulangi 2-3 kali. Jadi melamir seperti ini diulangi sampai 2-3 kali. Karena memang untuk pelamiran yang pertama ini sebagai dasar pelamir, yang tujuannya untuk pelamir pertama ini menutupi pori-pori tembok. Jika ada pori-pori mungkin yang ada garis-garis sedikit, ataupun ada pori-pori yang terbuka sedikit, bisa ditutupi dengan proses pelamir yang pertama ini. Kemudian diulangi untuk proses pelamir kedua dan ketiga untuk hasil pelamir yang maksimal. Jika pelamir sudah diulangi sampai 2-3 kali, nanti untuk pengecatannya atau cat yang digunakan tidak terlalu banyak. Tapi untuk proses pengecatan tembok ada beberapa teknik memang. Ada yang menggunakan dasar pelamir seperti ini dan ada pula yang tanpa menggunakan pelamir. Seperti pada video ulasan kami yang ini. Tapi secara umum memang sebelum dilakukan proses pengecatan memang secara umum tembok perlu dipelamir seperti ini terlebih dahulu. Dan untuk proses pelamiran seperti ini sebaiknya sekali jalan atau sekali proses pelamiran langsung sudah selesai, agar nanti tidak mengulang-ulanginya lagi. Jadi maksud kami adalah sekali proses pelamir seperti ini, jadi langsung dilakukan 2-3 kali proses pemelamiran. Jadi ketika untuk melamir yang posisi bagian atas seperti ini, andang yang dipakai agar tidak bolak-balik nanti. Jadi sekali langkah
proses pelamir diusahakan langsung finishing, yaitu proses 2-3 kali pelamirnya agar tidak bolak-balik dalam hal pengerjaannya, biar lebih efisien dalam pengerjaan waktunya. Dan untuk bagian yang lainnya yang tidak seharusnya kena pelamir, seperti besi-besi seperti ini, ataupun bagian lain kusen yang tidak seharusnya kena pelamir, tapi ketika proses pengerjaan pelamir terkena cipratan pelamir, sebaiknya langsung dibersihkan dengan air dan kuas seperti ini agar tidak mengeras. Dan seperti ini hasil pelamiran yang sudah diulangi sebanyak 2 kali proses pelamir seperti tadi, dan ini sudah cukup mengering dan hasilnya juga sudah cukup rata atau sudah cukup menutupi pori-pori tembok sebelum dipelamir tadi. Jadi untuk menghasilkan hasil pelamir yang bagus memang dilakukan 2-3 kali pengulangan. Tapi jika dirasa dan dilihat hasilnya 2 kali pengulangan pelamir sudah mencapai hasil yang kita inginkan, jadi cukup 2 kali proses saja. Yang harus kita siapkan terutama memang bahan pelamir itu sendiri, semen putih, kalsium, dan juga lem untuk pelamir, dan juga alat untuk pelamir, scrap dan juga kavi, dan untuk proses pengerjaan pelamir sendiri seperti yang dicontohkan oleh Bapak tukang tadi. Semoga ulasan ini bisa bermanfaat, dan nantikan video-video ulasan berikutnya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa selalu bersyukur.